Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Odoo, yang mana sebelumnya kita sudah melakukan instalasi softwarenya ya. Mudah-mudahan sih tidak ada permasalahan dan aplikasi Odoo-nya bisa di-running. Oke, yang akan dibahas kali ini mengenai setting user ya, konfigurasi user atau pengaturan dari usernya. Setelah itu kita install modul employee atau karyawan dan kita coba setting atau kita konfigurasi dari modul karyawan tersebut. Lalu dari user-user yang akan kita tambahkan, nantinya kita akan kasih hak akses tentunya ya untuk dapat bekerja di aplikasi Odoo. Baik, sekarang kita coba untuk running Odoo-nya. Localhost ini udah ada. Ya, localhost dengan proxy-nya 8069. Kita enter saja. Oh ya, ini tadi udah itu ya, udah kita load dulu biar sama nanti di awalnya. Nah, nanti pas awal running atau kita jalankan Odoo-nya, dia minta login tentunya ya. Dan ini kita isi emailnya dengan email yang pertama kali kalian daftarkan. Oke, kalau saya yang ini ya, si aksesnya itu sebagai admin, masukkan passwordnya juga ya. Kita login. Nah, oke. Ini sudah masuk ya, dan karena ini sudah diubah bahasanya ke bahasa Indonesia dan tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita ubah bahasa dulu ya. Ubah bahasa. Kita ke pengaturan. Jadi akses ke pojok kiri atas di sini, ini start namanya ya, start dari Odoo. Klik, lalu kita ke pengaturan. Ya. Nah, di sini di pengaturannya, di pengaturan umum tentunya, kita mau mengatur pengguna. Nah, ini sih sudah tampil ya sebenarnya. Nah, ini si user-user yang sudah ditambahkan, dia akan muncul di sini tentunya. Nah, saya pada awal instalasi itu menambahkan atau menyisipkan demo data ya. Itu berarti contoh-contoh data atau instalasi nanti disertakan dengan contoh datanya. Jadi nggak kosong gitu. Nah, saya menyisipkan demonya, data demonya, dan ini salah satu user atau defaultnya atau yang diberikan oleh data demo tersebut. Oke, yang ini saja kita edit. Nah, sini tampilannya. Oke. Nah, kita sunting ya, atau edit. Kita mau ubah bahasa dulu ya. Oke. Nah, di sini tampil nama-nama atau identitas dari usernya. Oke. Nama, alamat email, hak aksesnya. Nah, ini nanti kita atur. Nah, di sini saya sudah menginstal beberapa modul ya. Ada modul accounting, human research, administration, inventory, dan sales gitu. Nanti kita kasih aja nih hak aksesnya sesuai dengan fungsi dari user tersebut. Ya. Misalkan dia di inventory, dia sebagai admin, misalkan berarti dia bisa mengakses atau mengelola atau menggunakan semua fungsi yang ada di inventory. Kalau hanya sebagai pengguna, dia cuma bisa lihat saja. Ya, kalau ini kosong, misalkan berarti dia tidak bisa akses ke modul inventory. Oke. Untuk mengubah bahasa di sebelah mana ya? Di sini di preferensi. Nah, di sini ada bahasa. Nah, kalau misalkan Pak, saya nggak ada bahasa Indonesianya di sini, hanya English US saja. Gitu. Nah, ya tambahkan saja di sini. More language. Nah, di sini kalian tinggal activate
modul bahasa yang mau digunakan. Nah, kalau saya di sini udah ada 2 ya diinstal. Sini ada bahasa English. Nah, ini defaultnya pas bawaan pas pertama install. Kalau yang kedua ini saya tambahkan bahasa Indonesia, dan ini juga bahasa yang lain yang tersedia di Odoo ya. Oke, misalkan kita mau menambahkan Arabic ya. Nah, di sini ada activate and translate. Berarti ketika kita mengkliknya activate, nah, dia akan otomatis langsung digunakan dalam bahasa Arab. Saya nggak activate ya, nanti takutnya susah lagi untuk merubah bahasanya. Nah, ini kan udah bahasa Indonesia ya, kita yang English. Nah, ini saja activate and translate. Bahasanya English. Nah, English US has been successfully installed. Berarti dia sudah bisa diinstal. Dan sekarang si penggunanya bisa memilih bahasa tersebut sebagai bahasa favoritnya di preferensinya. Nah, switch to English user and close. Misalkan. Nah, oke, ini sudah berubah ya si bahasanya. Nah, kita coba, ini udah setting channel bahasanya, save, discard. Oke. Nah, itu untuk pengaturan bahasa. Nah, sekarang kita mau menambahkan si usernya. Nah, untuk menambahkan user, nah kembali lagi ke yang tadi, di sini. Nah, di sini kita create si usernya. Nah, di sini ada nama, email address. Nah, ini hak aksesnya. Lalu ini ada preferensinya. Itu. Oke. Nah, sebelum ke sini itu kita ke employee dulu ya. Ke modul karyawan, ke modul karyawan atau employees. Ini. Nah, kenapa kita ke employees dulu ya? Karena kita harus sesuaikan gitu ya. Karena si user yang tadi itu ya nanti akan digunakan oleh employee yang ada di sini gitu. Ya. Nah, ini ada banyak sekali data karena itu tadi ya, kita menginstal demo data. Jadi kalau misalkan mau benar-benar kosong, kita atur dari nol, ya nggak usah di checklist pas instalasi demo datanya. Gitu. Nah, misalkan saya mau bukan menambahkan ya, di sini ada menu employees atau karyawan, lalu di sini ada direktori dari karyawannya, lalu ada departemennya, dan ada konfigurasinya. Nah, kita cek untuk departemennya. Nah, ini departemen yang ada di perusahaan kita. Misalkan dia di bagian administrasi, di bagian manajemen, di bagian professional service, di bagian research and development, dan bagian sales. Gitu. Nah, lalu setelah membuat ini, nah, baru kita bisa menambahkan employees. Nah, ini bisa di-create. Ya. Nah, kita tinggal isi aja gitu sih data-data yang ada yang disediakan di form ini. Oke, jadi mulai dia namanya siapa, lalu dia posisinya sebagai siapa, misalkan staf CEO, misalkan. Staf C atau sekretaris CEO, sekretaris CEO. Ya, departemennya di bagian apa ya, administrasi, manajemen, profesional. Salah satu kita mau menambahkan departemen lain, misalkan ya. Manajernya, berarti dia pimpinannya itu siapa gitu kan. CEO-nya itu tadi, ntar saya cek dulu. Nah, ini CEO-nya, kebetulan saya set sendiri. Nah, berarti ini namanya. Oke, tinggal isi aja. Question, lain-lainnya. Banyak isian datanya. Sebenarnya nggak perlu untuk diisi semuanya sih ya, kalau memang ya yang pentingnya saja gitu data-datanya.
Ini kan data formal sih sebenarnya di perusahaan, memang perusahaan enterprise memang banyak sekali yang dibutuhkan untuk identitas dari karyawannya. Seperti kita kan kalau mau misalkan mau melamar pekerjaan itu ada banyak sekali ya yang harus diisi gitu kan dari identitas-identitasnya. Ya, yang terpenting ini aja, dia namanya siapa, lalu posisinya sebagai apa, lalu manajer itu berarti dia pimpinannya siapa gitu, dia berada di departemen apa kerjanya. Misalkan kita langsung aja dia masuk ke CEO aja lah, kita buat yang baru, lead CEO ya, nomor telepon dan lain-lainnya. Oke, coba kita create, save. Valid field employee, oh ya, namanya belum di itu ya, dirubah. Misalkan ada Putri, misalnya. Save. Nah, kalau mau menambahkan ini misalkan fotonya yang tadi ya, kita edit lagi, lalu ke sini. Nah, di sini ada delete atau clear. Nah, ini ada edit. Misalkan kita mau edit fotonya, nah, oke, asal aja lah ya. Kita pakai foto, ini aja. Kita save. Nah, ini udah selesai. Kita lihat di employees-nya yang barusan kita tambahkan. Andara Putri, nah ini. Dia sekretaris dari CEO-nya. Klik. Nah, lihat. Di sini ada organization chart. Ya. Berarti dia terhubungannya dengan siapa atau dia pimpinannya siapa. Nah, di sini dimasukkan atau dimunculkan. Oke, itu ya untuk menambahkan employees di modul employees. Nah, tadi langkahnya kita departemennya dulu, ini kita bisa create departemen yang baru, tinggal masukkan aja. Jadi kalau misalkan kalian punya perusahaan sendiri atau analisa perusahaan yang ada di sekitaran, berarti bahasanya bagian kepegawaian, bagian keuangan, gitu, bagian administrasi umum. Gitu. Biasanya kan standarnya seperti itu ya. Kita juga di kampus kan ada bagian keuangan, bagian akademik, gitu. Terus ada bagian kemahasiswaan. Gitu. Nah, seperti itu ya yang disebut dengan departemen. Oke, nah selanjutnya kita ke user lagi yang tadi. Kita ke user di setting. Nah, lalu kita ke user ini. Oke, kita tambahkan create. Namanya Andara Putri yang tadi. Email address-nya. Sorry. Sorry ya. Nah, selanjutnya kita kasih foto. Foto yang tadi. Nah, selanjutnya di sini di access right atau kita lebih mengenal dengan hak akses. Ini modul-modul yang ada di Odoo yang udah diinstal. Nah, dia sebagai apa di sini gitu. Ya. Kalau misalkan dia posisinya ada di di staf inventory atau staf gudang misalkan ya. Nah, di sini dia bisa jadi user atau administrator tergantung dari hak akses yang diberikan oleh pimpinannya atau misalkan dari sistem yang dibuat di perusahaan tersebut gitu ya. Kalau misalkan si user level staff dia hanya bisa melihat saja atau dia mengelola inventory misalkan, terus ada ke bagian yang lain, ke bagian penjualan, dia mau lihat nih ada inventory apa misalkan di
gudang. Nah, itu hak aksesnya di sini bisa sebagai pengguna user, misalkan seperti itu ya. Nah, tinggal di setting aja lah tergantung pemahaman kita terhadap perusahaan tersebut. Nah, membuat hak akses ini ya tentunya harus apa ya? Harus memahami konsep dari perusahaannya ya. Tuh. Nah, kita misalkan kalau udah di set ini ya tinggal di save aja ya. Sorry. Oke. Preferensinya dia mau pakai bahasa apa, misalnya bahasa Indonesia, time zone-nya Asia atau Jakarta. Nah, email signaturnya. Oke. Tinggal misalkan gini. Anda Putri misalkan. Oke. Udah, kita save. Ini emailnya andara@mail.com. Kita save. Coba. Oke, nah pada kalau misalkan di Odoo-nya sudah online ya, sudah di posting dan email SMTP, SM apa itu namanya, ada fungsi emailnya yang sudah digunakan, itu akan dikirim ya, dikirim si notifikasi passwordnya ke email ini. Nah, ini karena kita belum belum online gitu. Nah, kita change password. Nah, kita masukkan passwordnya, misalkan 123456. 123456. Kita change password. Itu. Oke, berarti dia udah diubah ya si passwordnya. Tadi ya di sini ada send an invitation email. Kita coba aja. Klik ya. Bisa nggak? Nah, enable to connect to SMTP. SMTP ya, server. Karena belum di hostingkan. Oke, itu ya. Kita coba, kita logout. Oke, tadi andara@mail.com, passwordnya 123456. Login. Nah, ini kita udah selesai masuk. Foto profilnya juga sudah berubah. Kita lihat ke karyawan. Bisa ya, dia bisa akses ke karyawan karena tadi kita akses sebagai admin di semua sistem ya. Ini Odoo boot kita close. Oke, nah seperti itu untuk penjelasan dari manajemen employees dan manajemen user. Untuk tugasnya saya nanti jelaskan di e-learningnya. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah kita ketemu lagi di video yang lainnya ya dengan pembahasan Odoo atau modul Odoo yang lain. Oke, saya tutup. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.